Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader. Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya dalam market analyst untuk forexmf.com. Dan malam ini seperti biasa setiap hari Minggu kita akan mencoba untuk melihat outlook atau weekly mover seminggu ke depan itu apa sih yang perlu kita cek. Data ekonominya, kemudian nanti akan seperti apa, kondisi terkini berdasarkan data dan juga rumor yang berkembang, juga kita akan nanti coba melihat bagaimana kemungkinan pergerakan harga secara teknikal. Oke, kita akan mulai mungkin dari data ekonomi yang akan datang ya untuk hari Senin, tidak ada Senin, hari Selasa, tanggal 21 November 23 ini ada data existing home sales dan dari US dollar itu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetapi yang akan menjadi perhatian kami nanti bukan data ini saja, tetapi juga yang paling penting adalah ini ada di hari Rabu tanggal 22 November 2023 ada FOMC meeting minutes yang ini adalah merupakan kira-kira notulen rapatnya ini dari pertemuan Fed yang terakhir ketika mereka di pertemuan terakhir maksudnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di 5,5%. Nah, apa yang menjadi latar belakang para anggota FOMC itu Federal Open Market Committee untuk memutuskan untuk menahan suku bunga di situ, nanti notulennya akan diumumkan nanti di hari Rabu. Di sini ada dua data, nanti coba akan dua jadwal maksudnya, kita akan coba cek nanti ya, kalau berdasarkan sumber lain akan kita coba cek nanti ya. Saya akan coba untuk cek di provider lain sebentar. Ini sepertinya ada kemarin juga waktu apa crude oil inventories juga seperti itu. Tapi kita akan coba recheck ya di provider lain apakah nanti betul akan diumumkan juga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ini menarik kalau sampai dua kali. Tapi biasanya sih enggak sih. Biasanya hadiah ya cukup sekali lah ya kayaknya untuk pengumuman minutes-nya. Oke, yang benar adalah Sobat Trader pukul 2 ya. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi memang ini kalau kita ambil dari sumber Forex Factory hanya ada di pukul 2 waktu Indonesia Barat di hari Rabu. Nah, kalau kita cek sih sebenarnya ini perkiraan aja ya. Jadi kita ngelihat keputusan Fed dan kita tahu juga kita sudah bahas di hari Jumat bahwa Powell sendiri nggak tegas. Ini ya, Powell kan representasi Fed ya, dia bosnya lah istilahnya. Dari statement-statement yang dia keluarkan, beliau keluarkan, sopan ya kita ya orang Timur. Tidak menunjukkan ketegasan bahwa mereka beneran mau naikin lagi atau enggak nih. Bahkan dari tone-nya mereka mengatakan, oke tertutup untuk saat ini, tertutup kemungkinan untuk pemakanan suku bunga. Tapi untuk saat ini, tapi kalau kita lihat dari berita-berita yang berkembang, dari Reuters ya, itu ada satu artikel yang kemungkinan di bulan Mei 2024 akan terjadi pivoting. Pivoting ini kayak dia dari naik suku bunga, berhenti, terus dia mau mangkas suku bunga. Karena kalau kita ngelihat CPI turun, PPI turun, klaim pengangguran naik, tidak memuaskan, data tenaga kerja juga tidak memuaskan. Kayaknya ini semakin memperbesar kemungkinan bahwa pivoting atau berbalik arah nih, arah kebijakan suku bunganya akan segera terlihat. Apakah itu di kuartal pertama, bukan kuartal pertama, kuartal kedua 2024 atau kuartal ketiga 2024, kita belum tahu. Tentu saja nanti rangkuman atau notulen rapat FMC Meeting Minutes ini, perlu tetap kita pantau untuk membaca kemungkinan arah kebijakan suku bunga Fed selanjutnya. Tapi kalau data Amerika Serikat, data ekonominya terus melemah, kayak existing home sales ini diperkirakan turun. Kemudian ada lagi beberapa data ekonomi terkait penjualan retail dan sektor tenaga kerja juga terus menunjukkan pelemahan.
kayak saya kok agak yakin kan. Menghentikan siklus kenaikan suku bunga sudah yakin 90%. Nah, 99% malah. Kalau kita ngelihat dari data Fed Watch Tool-nya, kita lihat sebentar ya. Fed Watch Tool itu 99% di tahun ini setidaknya yang akan diumumkan dalam 24 hari lagi, lebih kurang. Wah, sekarang malah kemarin di hari Jumat, saya ngelihat ini masih 99%. Para pelaku pasar memperkirakan Fed akan menahan suku bunga. Tapi sekarang kita lihat sekarang ini 100% pelaku pasar yakin Fed nanti di pertemuan bulan Desember akan menahan suku bunganya di area 5,5%. So this is exciting sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat, wah, tapi saya penasaran nih kalau di bulan Januari seperti apa ini perkiraannya? Saya sih yakin masih tetap tahan. Nah, rumornya seperti apa? Rumor bahwa mereka akan melakukan pivoting di bulan Mei. Coba kita cek. Oke, menarik bahwa saat ini hanya 47,8% pelaku pasar memperkirakan dia tahan suku bunga. Ada 39,5% memberikan dia akan menaikkan suku bunga 25 basis point. No. Salah. Ini mempertahankan 39,5%. Ini ya 5,5 sampai 55,5%. Ada 47,8%, saya ralat, yang memperkirakan akan potong 25 basis point. Lumayan gede ya, lumayan 47,8%. Masih mayoritasnya seperti itu. Apakah benar akan terjadi seperti itu? Belum tahu, tapi yang akan kita cek nanti adalah ini FOMC meeting minutes jam 2 pagi waktu Indonesia Barat tanggal 22 Desember. Plus nanti malamnya akan ada data durable goods order. Kalau di sini yang tercatat core durable goods order kita juga cek dulu ya. Kalau core durable goods orders ini yang exclude aircraft pesawat terbang ya. Nah, ini terlihat ada peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Nah, positif datanya terus positif dalam beberapa bulan terakhir, walaupun ada revisi, tetapi pada umumnya forecast-nya membaik. Dan di bulan terakhir ini yang diumumkan di bulan Oktober, berarti itu data bulan September itu diumumkan membaik ya, tetap bagus di 0,5%, positif lah datanya. Kemudian kalau kita lihat data dari Census.gov, itu biro sensusnya, surveinya lah Amerika Serikat, kita bisa melihat bahwa durable goods orders juga dari bulan ke bulan, dari 3 bulan terakhir setidaknya, itu memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan. Nah, tetapi, walaupun dalam beberapa bulan terakhir data durable goods order juga core durable goods order menunjukkan perbaikan yang signifikan sejak dia anjlok di bulan Juli, ini anjlok banget durable goods ordernya minus 5,6%. Tapi sektor tenaga kerja, kemudian inflasi, lalu data ISM untuk sektor manufaktur di bulan Oktober itu menunjukkan pelemahan. Jadi ini menurut saya ini bisa menjadi penghambat untuk data durable goods order yang akan dirilis nanti hari Rabu, tanggal 22 November 2023. Kalau di sini itu ada ya. Nah, durable goods order dan core durable goods order. Forecast-nya juga di sini melemah. Ya, jadi sejalan dengan perkiraan saya. Saya belum melihat ini tadi, saya ngelihatnya baru di sini dia belum ada forecast. Ternyata di sini juga diperkirakan akan melemah. Jadi berdasarkan data yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian kalau memang misalnya data US dollar itu memperlihatkan pelemahan, kemudian mungkin not to land di FOMC minutes juga akan memperlihatkan tone yang cenderung bearish ya, mungkin akan seperti itu. Tetap kita harus pantau nanti karena FOMC meeting minutes ini akan mengalami revisi sampai menit terakhir dia mau diumumkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan lihat nanti. Nah, kalau memang benar tone-nya bearish, dovish ya, tone-nya dovish, kemudian datanya juga menunjukkan forecast pelemahan secara umum untuk Amerika Serikat. Kalau kita lihat sejauh ini memang yang forecast-nya membaik itu hanya initial jobless claim saja di hari Kamis, tapi itu saja pun yang memperlihatkan perbaikan forecast-nya. Tapi kalau secara umum dia melemah, mungkin kita akan melihat pelemahan US dollar, nih saya liatin indeks dolarnya, yang akan berkelanjutan. Apalagi kita lihat di hari penutupan perdagangan hari Jumat,
dia juga ditutup melemah dan berhasil menembus ke bawah area support. Ini tadinya area support, dia menjadi area resistance. Apakah pelemahan ini akan berlanjut di sepanjang pekan depan? Nah, tanggal 20 sampai 24 November 2024 belum bisa kita katakan sekarang, tapi secara teknikal yang bisa kita katakan sekarang adalah US dollar atau indeks dolar berada dalam tekanan, berada di bawah tekanan. Kita belum bisa melihat ada tanda-tanda dia bounce up atau recovery. Belum. Kecuali kalau area ini kita panjangin ke sini, nah dia lagi testing area support nih. But we never know, kita akan cek saja dulu nanti ya. Nah, kemudian saya akan mengajak Anda, Sobat Trader, untuk ngecek nih. Oh, by the way, kita akan cek commitment of traders-nya untuk bulan kemarin ini, minggu kemarin ya. Ini memang tidak ada perubahan signifikan untuk tanggal 14. Nah, ini kita akan coba bandingkan dengan di pekan sebelumnya ya. Nah, kemudian kita akan tambah. Oke, kalau kita cek di sini, Sobat Trader, ini adalah COT report atau Commitment of Trader report ini untuk minggu yang berakhir di tanggal 7 November. Kita lihat di manage money aja dulu, kita juga boleh lihat, perlu lihat di sini, tapi untuk saat ini kita ngikutin para spekulan nih, para spekulan gede ya, big money lah istilahnya, atau big boys lah. Kita bisa melihat net long positionnya dari 498 ini makin ciut, Sobat Trader ya. Jadi minus 7.685. Jadi pengurangannya cukup signifikan. Pengurangannya dari bertambah jadi berkurang tuh. Ya bisa seperti ini loh. Nah, kemudian kalau kita lihat di short posisinya dari minus 2.897 menjadi minus 2.000 plus 6.235. Ini justru agak semakin menarik ya. Karena kalau kita membandingkan dengan kondisi fundamentalnya, ada kemungkinan US dollar melemah dan gold akan menguat. Tapi kalau melihat data ini, kayaknya walaupun ya, nanti kita akan cek secara teknikal dari charting seperti apa. Kalau melihat kondisi kayak gini, walaupun ada kemungkinan masih gold akan menguat, masih ada kemungkinan gold akan menguat, tetapi kayaknya tidak akan terlalu jauh dulu atau terbatas, di mana ceilingnya atau batas atasnya, kalau kita cek dari open interest heat map-nya, nah, itu kita akan lihat sekarang, wah, ke loading tadi dia ya, ke reload. Ya, kita cek lagi aja. Kita bisa lihat dari sini bahwa ceilingnya itu masih di area 2000, tapi memang minatnya semakin berkurang. Yang dari 10 ribuan, 14 ribuan menjadi 9 ribuan sekian. Tapi memang ceilingnya masih 2000, so masih tetap ada kemungkinan karena strike-nya juga makin tinggi kan. 1985 sekarang yang di-highlight. Masih ada kemungkinan sampai 2000 dan kita juga ingat waktu di minggu lalu kita perkirakan naiknya 1960 sampai 1980, ceilingnya masih di 2000. Saya pikir kalau kita padukan dengan kondisi commitment of traders yang posisi longnya makin ciut, ini kemungkinan ceiling 2000 juga minatnya ceiling itu maksudnya batas atasnya itu makin berkurang peminatnya. Mungkin di tahun ini kita tidak akan melihat angka lebih tinggi daripada 2.000 dolar per troy ounce. Mungkin ya, kemungkinan seperti itu. Kecuali nanti ada berita yang cukup dan sangat signifikan dan bisa mempengaruhi pelemahan US dollar semakin jauh. Oke, ini semakin menarik. Memang saya memperkirakan ada kemungkinan strong gold, tetapi dengan kondisi seperti ini, kayaknya akan sedikit konsolidasi dulu. Kalaupun dia naik, kayaknya nggak akan terlalu tinggi. Nanti akan kita cek seperti apa dari sisi charting. Jadi batasnya tetap di kisaran 1980 sampai 2000 ya. Kalau batas bawah mungkin paling bawah yang bawah adalah 1950-an. Oke, kita cek sekarang di chartnya. Oke. Tadi kita sudah bahas indeks dolar, sekarang kita bahas gold. Menarik Sobat Trader bahwa kalau kita ngeliat pergerakan gold memang di minggu terakhir, di minggu lalu maksudnya, bukan minggu terakhir, minggu termutakhir, itu dia mengalami penguatan yang cukup luar biasa ya, penguatan cukup luar biasa. Tapi kita bisa melihat bahwa sekarang dia juga berada di area resistance. Ini kita bisa ngelihat ada resistance di sini. Dan area resistance ini kalau kita lihat Sobat Trader itu di berapa ya kira-kira ya, mari kita coba cek. Ambil yang ini ya, area resistennya, acuannya yang ini ya Sobat Trader.
1, 2, ini acuannya kenapa saya ambil itu 3, 4. Nah, ini lagi retest dia yang terakhir. Oke, kalau kita lihat sekarang, itu berada di kisaran 1990 sampai 2010. Oke, atau 2011 sekitar itu ya. 1990 sampai 2011 lah katakan seperti itu. Ini kayaknya jadi batas atas kita, sobat trader. Nah, apakah ada kemungkinan gold akan menguat lagi? Nih kayaknya agak apa ya? Kita tetap perlu nunggu minute sih kalau menurut saya ya, nunggu minute sama durable goods ordernya. Untuk sementara kalau saya ngelihat ini kemungkinan untuk pekan ini karena kita punya area support di sini kemungkinannya kayaknya akan gini deh, sobat trader. Kemungkinannya ya, mungkin dia koreksi dulu ke area support ini, lalu dia mungkin akan bounce up mendekati area resisten ini lagi. Kalau kita lihat, ini area supportnya ada di area 1970 sampai 1960. Nih, 1970 sampai 1960. Kayaknya di situ dulu aja sih kemungkinan pergerakannya. Kayaknya loh ya, tapi nanti kita akan detailkan lagi. Saya perlu cek nanti kondisi di hari Senin seperti apa. Kemudian rumor-rumor yang berkembang di hari Senin seperti apa, karena itu bisa saja nanti menentukan arah pergerakan selama sepekan ke depan. Oke, saya pikir untuk gold itu dulu yang bisa kita cek ya. Kita sudah padukan tadi dari sisi charting dan dari sisi open interest heat map-nya dari CME Group K. Nah, satu hal yang mau saya bahas satu lagi kali ya, kita bahas crude oil kayaknya. Kalau crude oil ini, karena ini lagi menarik juga, kalau kita ngelihat dia juga lagi under pressure. Kenapa saya mau bahas ini? Lihat sobat trader, dia sejak akhir September ya sejak akhir September dia terus mengalami pelemahan. Memang ada sedikit pullback, tapi secara umum dia masih melemah. Dan kalau kita lihat sekarang, kayaknya untuk sementara saya belum bisa melihat ada kemungkinan crude oil akan menguat terlalu jauh walaupun terjadi pullback yang cukup signifikan kemarin hari Jumat ya. Tapi ini kalau kita cek aja ya pakai Fibonacci retracement aja, ini masih di area golden ratio Fibonacci retracement-nya. Oke, di area 50% persis malah. Nah, kalau kita cek juga ini ada area resisten di sini. Nah, kita ambil di sini. Wah, pas banget loh. Ini patokannya ini ya, patokannya ini, kemudian ini, lalu ini, itu kita jadiin patokan, ternyata low dan high-nya ini pas banget dengan golden ratio Fibonacci retracement untuk crude oil di time frame 4 jam. Itu berarti di area berapa nih? Ini berarti kita jadikan area resisten aja 75.05 sampai 76.84 area resisten atau area supply. Dan kalau saya ngelihat sih kemungkinannya dia bakal turun lagi ke area 73,94 ya, 73.94 bisa di sini sampai area 72.14. Kemungkinan akan seperti itu kecuali nanti kalau dia berhasil break ke atas. Nah, area resisten kunci kita di 79.75 di sini. 79.75 kalau dia break ya mungkin dia akan kejar ke area ini. Nah, ini area resisten kita selanjutnya. Itu antara 82.05 sampai 83 poin something lah. 83.3 sepertinya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia break ke atas 79.75 baru ada kemungkinan dia akan naik ke 82.05 sampai 83.3. Oke. Itu kita tadi sudah cek ya sobat trader. Kalau begitu mungkin untuk weekly outlook atau weekly mover pekan ini cukup dulu. Mudah-mudahan semua setupnya bisa berhasil dan benar akurat ya proyeksi kita. Dan jangan lupa kalau Anda mau memanfaatkan trade setup itu, pertama yang harus Anda lihat tetap pasang stop loss, dan yang kedua sesuaikan dengan lotnya dengan modal Anda. Jangan sampai terlalu gede, jangan sampai juga terlalu kecil. Oke, saya akan terjadi pamit dulu. Sampai jumpa di minggu depan. Salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.